Daripada terus terbayang masa lalu, lebih baik memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk mencapai masa depan. Bersama saya, Ratia Aulia, untuk Perempuan. Perempuan, Anda mempunyai masalah yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain, tapi menyimpan sendiri terlalu lama pun membuat tertekan. Selamat datang, kami adalah Perempuanmu. Kalimat pembuka komik Perempuanmu ini terasa menyentuh dan menghangatkan hati. Seakan-akan siap hadir sebagai teman dan sahabat yang bersedia mendengarkan segala keluh kesah tanpa menghakimi. Kalau ide awalnya sih sebenarnya karena saya sendiri juga kan suka baca komik. Jadi ketika sering baca komik, web komik terutama di platform online itu, saya ngelihat bahwasanya kok di situ banyak diskusi yang engaging ya. Maksudnya ada diskusi yang dari pembaca komik itu tuh mereka terpantik diskusinya terutama di bagian-bagian komentarnya. Terus kemudian saya jadi terpikir bahwasanya wah ini media yang menarik web komik ini karena dia kan visual penuh warna gitu. Terus juga jadi ketika visual dan narasinya itu engaging, maksudnya para pembacanya dari berbagai kalangan tuh mereka tertarik gitu loh untuk berdiskusi lebih lanjut, dan menurut saya media seperti itu tuh menarik. Makanya kemudian saya memutuskan untuk kayaknya bagus nih kalau misalnya ada web komik terutama, karena kan online ya bisa menjangkau banyak kalangan yang dekat dengan isu saya, isu keseharian saya, yaitu isu pengalaman hidup perempuan di Indonesia. Kalau idenya sendiri sih sudah lama sih, dari sejak awal 2019, maksudnya ya itu sejak mulai sering baca webkomik di platform online, terus melihat bahwasanya kok di sana diskusinya ini gitu loh, hidup gitu, maksudnya pembacanya tuh merasa engage dengan komik-komik yang disajikan. Terus di situ tuh nggak cuma ngomongin romansa atau tapi mereka juga bisa ada sosial commentary, hal-hal semacam itu yang kemudian malah berkembang ke diskusi yang lebih dalam. Kisah-kisah dalam komik Perempuanmu adalah kisah-kisah nyata dari curhat perempuan. Semua yang terlibat, mulai dari desainer, komikus, penulis, adalah perempuan. Timnya semua perempuan. Jadi tim kita itu sampai sejauh ini ada sekitar 10-15 orang. Memang semuanya lepas, cuma karena memang konsepnya kan diplomasi digital ya, kita pinginnya kita banyak diskusi itu tuh dengan media digital, dengan sosial media, terus mungkin via chat aja, tapi kita bisa mengajak teman-teman perempuan dari semua daerah di Indonesia. Jadi kita bisa ngajak talent dari Bandung, bisa ngajak komikus dari Jogja, kita bisa ajak penulis dari Papua, mereka semua bisa contribute gitu. Salah satu cerita yang menarik perhatian pembaca berjudul Drama Moms. Komik ini ditulis oleh Tias Wijati. Saya ingat perasaan saya ketika pertama kali jadi ibu baru. Rasanya campur aduk sekali. Salah satu perasaan yang paling signifikan saat itu adalah feeling left out. Harapan saya ketika ibu-ibu yang lain membaca cerita ini, mereka sadar bahwa mereka tidak sendirian. Dan it's okay not to feel okay. Awalnya, Tia sebagai ibu rumah tangga merasa kehilangan jati diri. Minder dengan mama-mama muda sosialita yang sering upload gambar dan video di Instagram, memperlihatkan betapa enaknya hidup mereka. Perlahan namun pasti, Tias akhirnya bisa kembali menekuni bidang yang ia sukai, yaitu menulis. Tias memenangkan berbagai perlombaan menulis di luar perannya sebagai seorang ibu. Komik Perempuanmu ini hadir berkat kerjasama dengan Australia Grand Scheme. Kalau awalnya sih memang kita swadaya, maksudnya karena kan awalnya kini cuma proyek pribadi bersama teman-teman komikus dan juga teman-teman penulis. Tapi kemudian kami mengajukan proyek ini untuk mengikuti skema dana hibah bersaing dari pemerintah Australia, dari Australia Grand Scheme AGS. Dan kebetulan dari begitu banyak proposal, proyek komik Perempuanmu ini terpilih untuk didanai oleh pemerintah Australia melalui AGS sampai dengan akhir tahun 2020 ini. Pesan tersurat ataupun tersirat bisa pembaca dapatkan dari membaca komik Perempuanmu. Berharap dengan menyuarakan masalah-masalah perempuan, entah itu menyenangkan, menyedihkan, ataupun menginspirasi,
akan membantu mengurangi beban dan perasaan mengganjal yang dirasakan. Ya, karena dari ratusan cerita yang kita terima itu banyak yang kontennya sensitif. Jadi misalnya bullying, pelecehan seksual, terus juga misalnya ketika dia menerima kekerasan atau apa. Dan kita kalau misalnya kita khawatir kalau misalnya kita langsung terbitkan begitu saja, maksudnya kita buat kontennya sebagaimana ceritanya, khawatirnya itu akan membawa trauma kepada yang membaca. Jadi selain kita juga tulis warning di komik itu, kalau misalnya dia tuh misalnya ada konten self harm atau konten sensitif lain, kita tulis warningnya. Kita juga konsultasi dengan psikolog, maksudnya terutama terkait misalnya endingnya, flow ceritanya, bagaimana caranya supaya ada harapan gitu di akhir cerita itu, supaya ketika orang membaca, terutama orang yang pernah mengalami itu, perempuan yang pernah mengalami itu, mereka tuh merasa terkuatkan dan malah merasa punya harapan untuk setelah membaca komik itu. Terlahir sebagai perempuan adalah sebuah keistimewaan. Setiap perempuan itu memiliki pesonanya masing-masing. Membaca merupakan kebutuhan setiap orang. Tidak peduli apakah itu orang dewasa atau anak-anak. Dengan gemar membaca, maka akan ada banyak sekali informasi yang diperoleh.